Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Dapur Mancing, ya, channel yang membuka blak-blakan isi daleman reel, ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba, ini saya dapat reel Daido Fujitec 4000, ya, dimana masih satu kelas dengan Daido Kuruma yang kemarin sempat saya bongkar. Kenapa saya tertarik membongkar Daido? Karena ini reel murah, buatan dalam negeri, ya, dan ternyata sangat lumayan gitu loh. Lumayan dalam arti kata ya enaklah dipakainya gitu ya. Oke, di sini saya melihat Daido Fujitec ini ada 12+1 ball bearing, stainless steel gear, power handle, dan CNC handle serta CNC spool. Speknya sama dengan Daido Kuruma, ya. Nah, yang ini yang saya bongkar adalah yang tipe 4000-nya. Oke. Untuk kali ini saya sudah siapkan diamond selector, ya. Millimeter screw untuk mengetes ketebalan gear, durometer tipe D, ya, durometer tipe D, seperti ini yang digunakan untuk mengetes kekerasan plastik, dan jangka sorong untuk mengukur diameter gear, diameter ball bearing, sehingga Anda bisa mencari ball bearingnya kalau ball bearingnya rusak atau gearnya rusak, dan bisa ada persamaannya. Nanti akan saya jelaskan semua. Oke, baik. Pertama akan kita lihat untuk Daido Fujitec ini, ya. Kita buka dulu, unboxing, ya. Saya Daido Fujitec ini saya beli, bukan boleh minjem atau apalagi disuruh sama orang untuk review, ya. Saya bukan hanya review yang bagus-bagusnya, tapi review yang tentunya sesuai dengan kenyataan yang ada yang saya bongkar di sini. Oke. 12+1 ball bearing. Ya. Yang pertama, saya review singkat dulu nih. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Semoga wabah corona cepat berlalu. Oke. Nah, ini saya review singkat dulu. Warnanya keren, merah marun seperti ini. Saya mengingatkan dengan reel pen, ada reel pen yang kayak gini, saya lupa tipenya apa gitu ya. Ya, klikernya enak bunyinya. Terus diputarnya smooth, ya. Untuk penampilan keren, ya. Terus ada 12+1 nano bearing. Nano bearing entah itu maksudnya mungkin bearingnya kecil-kecil atau apa, saya nggak ngerti ya. Nanti kita coba bongkar aja. Dan juga dragnya ini, max dragnya ini 18 kilo untuk tipe 4000. Wow, 18 kilo. Ya, oke. Kita bongkar. Kita bongkar pertama di power handle-nya dulu deh. Ya, kita cek di sini. Ya, power handle. Ini menggunakan aluminium. Aluminium biasanya ada di skala 3 sampai dengan 6. Kalau skala 3 artinya aluminium tersebut kerapatannya masih kurang rapat, ya. Nah, kalau skala 6 udah lumayan bagus. Oke, kita cek. Oh, masih belum ini, ya. Saya kalibrasi dulu sebentar. Oke. Kita cek. Oke. Oke, untuk handle-nya ada di skala 3. Aluminium, ya, Anda bisa lihat sendiri. Kalau kita tes di gearnya, di skrunya ini, skru power handle-nya ini, ya, berapa skalanya. Oke, ada di skala. Oke, kita coba dari sini. Oke, ya, di skala 3. Ya, kita lihat lagi, tadi saya kalibrasi lagi, di skala 5, ya, sudah saya kalibrasi di skala 5 dia. Untuk handle ada di skala 3 dan ini ada di skala 5. Besi, ya, besi biasa ya dia, masih rentan sama aus gitu. Baik, ini handle-nya saya lihat ada busing plastik di sini, ya, ada busing plastik
Coba ini dilihat ke depan kan, kamera ya, pusing plastik ya. Anda bisa lihat sendiri warna putih di sini, pusing plastik ya. Oke, sudah. Oke. Terus di sini kita buka. Apakah ada ball bearingnya di ininya? Kalau misalnya memang bisa terbuka dan ada murnya atau boltnya. Oh, ini permanen dia. Permanen, dan saya melihat tidak adanya ball bearing di sini. Ya, ini permanen. Ya, kalau ada ball bearing dia nggak bakal oblak begini. Ini rada oblak. Ya, artinya di dalam sini nggak ada ball bearingnya. Ya. Oke, kita bungkus lagi satu yang kita buka. Oke. Sekarang kita buka bagian spool. Bagian spool di sini kita lihat. Oke, sudah terbuka bagian spoolnya. Ya, ini dia. Kita lihat apakah dia menggunakan karbon ataukah bagian drag washernya ya. Ya. Sini ada 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Ada 3 kanvas. Ya, umum lah, umum digunakan ini, umum. 3 kanvas dan 3 besi. Oke ya. Ini. Ya, dengan logam yang lumayan, aluminium yang lumayan. Kita lihat kekerasannya. Wow, keren. Untuk spoolnya lumayan keras ya, ada di skala 7 ya. Kenapa spoolnya lebih keras dibandingkan dengan apa, handle-nya? Oke, spoolnya lumayan bagus. Oke. Di sini kita ketemu clicker yang model seperti ini. Ya. Tapi sebelum kita buka bagian clicker, kita buka bagian bail arm. Oke ya. Kita buka bagian bail armnya. Ya. Kita buka bagian bail armnya seperti ini. Nah ya, ini ada 1, saya taruh sini. Ya. 2, saya taruh sini. Baik, bagian bail armnya saya buka ya. Lumayan tebal ya, ini lumayan tebal, dia terbuat dari aluminium, kira-kira skala 3 sampai dengan 5. Oke, kita buka bagian line roller ya, bagian line roller ya, ini dia. Kita akan ketemu. Nah, ini bail armnya, ini plastik ya, plastik. Ini ada penutup. Kita ketemu sama line rollernya dengan menggunakan 1 buah ball bearing. 1 buah ball bearing, dimana ball bearingnya ini dia terlihat bola-bolanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 bola ya. Ada 8 bola. Jadi orang-orang yang bilang, oh itu kalau 12 ball bearing itu kan berarti 12 bola. Nah, ini ada 8 bola. 8 bola. Dan dia bilang 12 ball bearing. Nah, artinya bukan di gotri ya, bukan di bolanya ya. Sekali lagi itu saya katakan. Nah, ini baru 1 ketemu ball bearingnya. Ya. Ini lumayan tebal. Baik. Kemarin-kemarin orang, bang buka dong bagian ininya, bagian bail armnya. Oke, kita buka juga bagian sininya. Ya, kita buka. Ada apa di dalamnya? Ya, seperti ini. Oke. Nah ini menggunakan per seperti ini. Ini pernya tuh, pernya tuh. Ini buat pengunci rotor. Oke, kalau di sini nggak ada apa-apa. Baik, sudah ya. Berarti kita tinggal buka bagian di bagian rotornya. Kita buka di sini. Nah, ini ada snap di bawah sininya. Kita buka snapnya. Ya. Nah, ini dia snapnya. Ya. Kalau snapnya sudah terbuka, jadi tinggal menusuk bagian ininya saja. Oke. Kita bisa pakai peniti
dia. Oke, sudah terbuka. Nah, tuh ya. Nah, ini kita buka bagian sininya. Oke, kita buka. Ini adalah mur yang berfungsi untuk mengunci bagian rotor. Nah, ini dia. Ini kita buka pakai ini. Oke. Sebelum itu mungkin teman-teman pengen lihat berapa sih kerasnya ini. Nah, oke ya, bisa dilihat ya gearnya ini gear menggunakan gear kuningan. Oke. Menggunakan gear kuningan. Ya. Oke, untuk Daido. Sip. Nah, ini ada balancer atau yang digunakan untuk menyeimbangkan putaran biar nggak gedek. Ini masih seperti biasa yang saya lihat ya. Dimana Daido menggunakan bearing yang masih terlihat bola-bolanya ya. Nah, ini kita buka semua. Oke. Nah, ini dia bearing yang masih menggunakan bola 12/1 ya. Kalau ngomongin katanya wah isinya tuh bolanya sekian, bolanya cuma 9 tuh. Nah, ini dia terbuka sudah. Nah, ini bagian penguncinya ya. Untuk level gearnya, gear pinion gearnya, kita lihat levelnya berapa. Oke, levelnya tinggi, berarti gearnya cukup keras yang dia gunakan ya. Yang dia gunakan gearnya cukup keras. Baik, kita buka di bagian sininya atau bagian rotor pengunci ya. Ini ada per ya, Anda bisa lihat nih per nih. Kalau pernya lepas nih biasa tuh penguncinya nggak bisa tuh. Pernya ini nih tuh, nih, pernya kita lepas dulu ya, baru kita buka, tarik di sini ya. Kemarin kita melihat kalau Kubotora di sini ada bearing lagi, ini nggak ada bearing lagi. Bearing yang digunakan pun adalah bearing seperti ini ya, yang artinya bearingnya ini saya baru nemu ada 2 ball bearing tuh ya. Ini bushingnya tuh. Oke, udah ya, ketemu ya, udah tuh 2 ball bearing. Oke, nah ini bagian pengunci ya. Nah, ini penguncinya nih tuh, penguncinya ya standar biasa menggunakan bearing bambu +1-nya tuh ya. Kalau ininya rusak biasanya karena ininya posisinya nggak bener, itu bisa diakalin lah pokoknya. Oke, sekarang kita tinggal buka di bagian dalamnya. Oke, kita tinggal buka di bagian sininya. Oke, nah sudah terbuka semua. Kita tinggal masukin, kita bongkar semuanya berapa kekuatan gearnya. Oke, nah ini dia ya. Kita menemukan ada sebuah ball bearing lagi di sini, tapi ya sekali lagi disayangkan ball bearingnya ini belum menggunakan ball bearing yang tertutup oleh pelindung ya. Kalau yang kelihatan bola-bolanya kayak gini tuh gampang oblaknya. Diakalinya gimana? Kita ganti ball bearingnya. Kita ganti ball bearingnya dengan yang lebih bagus, itu bisa. Oke. Nah, ini bagian oscillationnya. Nah, ini oscillation ya. Kita buka.
ini main shaft. Main shaftnya nanti kita ukur. Ini adalah yang dikatakan sebagai stainless steel ball bearing, ya. Stainless steel ball bearing. Kita stainless steel ball bearing, stainless steel main gear. Oke, dia menggunakan gear yang lumayan bagus. Keras ya. Ya, keras. Oke, gearnya lumayan bagus, keras. Ya, lumayan bagus, keras. Lumayan keras, lumayan bagus. Gearnya. Baik. Sekarang di bagian oscillation. Ya, ternyata di bagian ininya menggunakan logam yang biasa ya, besi ya, itu skala 6 biasanya, besi skala 6 skala 7. Ini kalau udah patah, ininya nanti bisa nggak naik turun nih, ya spoolnya bisa nggak naik turun. Baik, di sini kita ketemu di gear oscillationnya. Oke, gear oscillation. Ya, ini dia ya, kita cek lagi. Oke, sama ya, gear oscillationnya itu ada di skala 6, yaitu besi biasa, besi cor, sama dengan ini. Kalau gear ininya bagus, lumayan baik. Dan terakhir saya ketemu ball bearing di sini. Nah, ini ball bearingnya, satu lagi ya. Ini dia ball bearingnya, sama ball bearingnya juga ini menggunakan ball bearing yang bisa dikatakan ya biasa aja ya, tidak menggunakan seal, dan cenderung saya lihat dia mudah oblak kalau yang kayak gini. Tapi tadi saya katakan bisa diakalin dengan menggunakan ball bearing yang lebih bagus. Kita akan coba ini untuk ball bearing bagian di rotor ya. Ini ada satu buah di sini ya, 13 bisa dilihat di sini 13,8 dengan ketebalan ball bearing. Berarti cari ball bearing yang ininya 13,8 dan ketebalannya adalah 3,5 atau 3,4 tuh bisa ya. Masih harus bawa sigmat. Nah, diameter dalamnya berapa? Bisa kita ukur lagi diameter dalamnya di sini. Nah, ini buat ukur diameter dalam. Dulu bentar. Nah, ini buat ukur diameter dalamnya adalah 5,8 ya. Jadi untuk gear rotor bisa diganti dengan bearing 14 ya, 14 mili. Ketebalannya adalah 3,5 mili ya. Dan untuk lubangnya ini bisa diganti dengan yang 4,5. Nah, terus ini bearing land roller bisa menggunakan yang 8 mili ya, dengan ketebalan sekitar 2,5 mili, bisa diganti itu. Nah, untuk bearing main gear ini sama persis, ketebalannya juga sama persis. Anda bisa gunakan atau beli bearing dengan 10,8 mili ya. Ini yang buat di main gear 10,8. Terus untuk bagian tengahnya ini bisa yang 6,8 ya, sesuai dengan ininya, apa dengan bearingnya, apa main gearnya. 11 mili, 10,9 ya. Jadi harus bawa sigmat atau bawa contohnya langsung. Itu bisa diganti dengan yang bagus ball bearingnya ya. Ball bearingnya ini kita hitung yang sesungguhnya ada. Tadi Anda sudah lihat di bagian handle tuh nggak ada ball bearing. Kita ketemu ada di sini, Anda bisa lihat sendiri 4 ball bearing. 4 ball bearing. Ini bukan ball bearing ya, ini bushing buat di rotor, plus 1 pengunci. Jadi 4 plus 1 aslinya. Oke, ini ketebalan gear. Ketebalan gear akan saya coba. Oke, ketebalan gear ya, ada di
4 mili, lumayan tebal dia gearnya ya. Saya ngitungnya dari ini, kira-kira kalau bagian tengahnya itu sekitar 2 mili, karena terlihat ini terbagi, bisa dibagi dua, jadi porosnya itu sekitar 2 mili. Oke. Asnya adalah 6,8, bisa diganti bearingnya dengan menggunakan 6,8, sesuaikan dengan ini ya. Oke. Dan terakhir saya akan ngetes dia punya plastiknya itu sekuat apa ya. Nih bisa dilihat di sini, saya akan suntik di sini berapa kekuatannya. Oke, siap ya, lihat kamera. Oke, kita ulang lagi, lihat kamera ya. 74,5, berarti dia menggunakan plastik yang lumayan bagus, yang lumayan keras ya. 74,5. Oke, baik, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari semua ini ya. Dari semua ini akan saya berikan kesimpulan. Untuk Daido Fujitec 4000, dia menggunakan spool yang bagus, bahannya cakep ya. Ini di skala 4, masih skala 4, artinya memang kalau finishingnya sih cantik di luar, tapi kita dalamnya pasti ya gitu deh. Bagus juga sih, babet ya, babet ini, babet. Gearnya untuk pinion gear saya cumin jempol, di skala tinggi dia sampai bunyi. Tahu deh ini apa, diamond selector saya. Untuk pinion, untuk main gearnya juga lumayan bagus, dia keras. Ini masih di skala 6 sampai 7 ya, masih rentan patah. Terus ini di bagian main shaftnya ini sekitaran 6. Kita coba deh, tadi saya tidak, kita lihat sini ya. Oke, main shaft. Oke, main shaftnya 4, sorry 4, artinya mudah. Kalau fight dengan ikan besar ya bisa rentan tengok, tapi ya lumayan lah ya untuk harga kisaran 200 ribuan lah ini realnya harga 200 ribuan. Terus ball bearingnya, ini ball bearingnya menggunakan ball bearing yang biasa ya. Anda bisa lihat, masih terlihat dia punya bola-bolanya. Yang bagus itu yang sudah tertutup. Nah ini Anda juga bisa lihat yang ini ya, bisa ada bola-bolanya ya. Nah. Oke, jadi ball bearingnya dari kardus 12+1 yang kita temukan aja ada 4+1 ball bearing ya. Seperti itu kenyataan yang ada. Daido Fujitec, dan lumayan bagus dari kekerasan. Dia punya plastiknya bagus di 74,9, artinya ya ininya lumayan kuat nih, nggak mudah patah ya. Ada brand ternama yang saya cek giniannya cuma di skala 50 HD dengan menggunakan ini 74,5. Ini lumayan bagus ya, nggak gampang patah sininya ya. Kelebihannya Daido di sini bagus, plastiknya bagus, dia keras, cakep. Spoolnya bagus, gear drive gearnya bagus. Cuma sekali lagi 12+1 hanya ada 4+1 ball bearing. Bearingnya juga bukan bearing yang bagus yang ditanamkan, tapi bearing yang ya biasa aja. Tapi ya mungkin karena harganya jadi wajar ya. Sekali lagi kalau nyari kualitas yang bagus ya, kayak kemarin saya bongkar ada salah satu reel ya memang bagus dalamnya gitu loh. Ya mungkin itu saja, sekian dari saya Dapur Mancing. Kalau ada kata-kata yang salah ya mohon maaf ya. Kalau ada review saya yang kurang berkenan, mohon maaf juga. Salam pemburu strike dan selamat menaikkan ibadah puasa.